Pernahkah kalian bekerja atau melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan yang mengharuskan kalian mempunyai integritas tinggi? Namun, faktanya para pimpinan ataupun senior kita di sana yang mempunyai jabatan tinggi malah tidak mempunyai integritas tersebut, baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintahan. Video kali ini merupakan video menyalurkan unek-unek atau rasa kekecewaan yang saya alami dalam beberapa tahun ini, dan baru saja saya pun mengalaminya kembali. Dan ternyata bukan hanya saya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sama-sama mengalami ketidakadilan. Fakta realita dalam kehidupan ini, ternyata dalam hal persaingan di dunia pekerjaan itu tidaklah mudah. Tidak cukup kita menjadi orang yang mempunyai skill, kapasitas yang mumpuni, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang mempunyai integritas tinggi. Ternyata itu semua tidak cukup, karena tetap saja akan kalah saing oleh mereka-mereka yang justru seharusnya menjunjung tinggi integritas, tapi mereka malah melanggarnya. Apalagi mereka mempunyai kapasitas, mempunyai wewenang untuk sebuah keputusan, sebuah jabatan yang menjadikan mereka dengan bebas bisa menentukan kebijakan-kebijakan penting. Dalam contoh kasus, banyak perusahaan, baik pun itu perusahaan di swasta ataupun perusahaan di pemerintahan, yang mengharuskan kita menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Namun faktanya, dimulai dari rekrutmen pekerjaan sendiri, mereka tidak transparan, mereka tidak ada integritasnya. Dan malah banyak sekali pembicaraan-pembicaraan di belakang, bahkan gosip-gosip di belakang tentang orang titipan, tentang orang dalam. Beberapa waktu lalu, saya sempat berbincang dengan mereka-mereka yang menjadi korban ketidakadilan karena orang dalam atau orang titipan. Padahal mereka justru mempunyai kapasitas, skill yang mumpuni di bidangnya, yang tadinya mereka sudah mempunyai jabatan pekerjaan, sudah bisa bertanggung jawab, berintegritas, tapi malah karena gara-gara orang titipan melalui orang dalam, mereka harus melelakan pekerjaannya, sehingga tanpa kejelasan yang jelas mereka dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Ada juga mereka yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, pikirannya, bahkan materinya untuk mengikuti rekrutmen lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan, baik itu swasta maupun di pemerintahan, tapi malah menjadi korban ketidakadilan, ketidaktransparan. Padahal mereka semuanya mempunyai kapasitas, mempunyai skill yang mumpuni dalam pekerjaan tersebut. Bahkan rekam jejak pengalamannya pun banyak sekali, dan bisa dipastikan jika mereka lolos bekerja, pasti mereka bisa mengharumkan nama perusahaan tersebut. Bahkan pekerjaannya bisa dengan lancar diselesaikan. Namun apa daya, mereka kalah dengan orang titipan. Yang lebih menyedihkan adalah kebanyakan orang titipan tersebut mengatasnamakan titipan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, seperti yang sekarang sedang viral, afirmasi atau titipan anggota DPR. Nah, justru di sanalah letak yang sangat disayangkannya, yaitu demi meloloskan orang-orang yang mereka pilih, sehingga menyingkirkan orang-orang yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai integritas. Padahal jelas-jelas tempat bekerja tersebut harus mempunyai integritas tinggi. Tidak boleh
ada afiliasi dengan perpolitikan, dengan organisasi tertentu, alias harus netral dan independen. Padahal, pekerjaan yang sedang mereka perjuangkan bisa menentukan nasib seseorang di masa mendatang. Makanya, yang bekerja pun harus mempunyai integritas, netralitas yang tinggi. Namun apa daya, semua itu dirusak akibat ulah-ulah para pejabatnya sendiri yang meloloskan orang titipan, apalagi titipan dari pejabat-pejabat tinggi seperti anggota DPR yang menitipkan orang-orang yang mereka kehendaki tapi tidak mempunyai kualifikasi atau tidak mempunyai kapasitas yang pas dengan pekerjaan tersebut. Ketika saya sedang berbincang dan menanyakan perasaan bagaimana setelah mengalami semua itu, tentu saja mereka berbicara bahwa mereka sangat kecewa sekali. Kenapa yang jelas-jelas mereka bisa melaksanakan pekerjaan yang sedang mereka lamar, tapi malah kalah oleh orang titipan yang jelas-jelas tidak ada kualifikasinya. Namun di balik semua itu, tentu saja ada hikmah pelajaran. Jika suatu saat kita mempunyai jabatan yang tinggi, yang bisa mempunyai wewenang, bisa merekrut orang-orang, jangan sampai mau menghilangkan integritas dalam diri sehingga mau menerima titipan orang-orang tertentu. Walaupun mungkin di bawah tekanan, sebisa mungkin jangan sampai meloloskan orang-orang tersebut. Karena kita pun tahu rasanya, kecewanya, sakitnya ketika kalah saing dengan mereka orang titipan melalui orang dalam. Nah, di video kali ini cukup sekian saja. Apakah kalian yang menonton video ini mengalami hal yang sama, ketidakadilan di tempat bekerja, ataupun ketidakadilan di tempat lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan tetaplah menjadi orang yang mempunyai integritas tinggi.